Ada saat-saat dalam hidup di mana segalanya terasa buntu. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, air mata sudah tumpah dalam sujud panjang. Tapi pintu itu seolah tetap tertutup rapat. Kita mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak mendengar doaku? Apakah aku sudah ditakdirkan gagal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berada di titik di mana semua terasa begitu berat? Ketika langkah seolah tak lagi punya arah, dan setiap usaha justru membawa pada jalan buntu. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku begini? Apa aku sudah gagal? Kadang, hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita berjuang sekuat tenaga, berdoa siang dan malam, namun hasilnya seolah tak kunjung tiba. Apakah itu tanda bahwa Allah tidak mendengar? Ataukah sebenarnya Dia sedang mengajarimu sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil? Bukankah kita sering lupa bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling sabar bertahan di jalannya? Bahwa setiap keterlambatan bukanlah penolakan, melainkan cara Allah menjaga agar kita tiba di waktu yang tepat. Apakah kamu sedang berada di masa di mana hati terasa sesak? Karena semua doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban. Pernahkah kamu berpikir, mungkin bukan doamu yang belum dijawab, tapi dirimu yang belum siap menerima jawabannya? Hidup memang penuh misteri. Ada yang kita rencanakan matang-matang, tapi gagal di tengah jalan. Ada yang tidak kita sangka, tapi justru menjadi titik balik kehidupan. Mungkinkah semua itu adalah cara lembut Allah menuntun kita tanpa kita sadari? Bukankah setiap luka membawa pesan tersembunyi bahwa di balik kecewa ada pelajaran tentang ketulusan, dan di balik kehilangan ada rahasia tentang keikhlasan? Kita hanya perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa Allah masih memegang kendali segalanya. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu berat untuk dijalani? Seolah dunia menutup semua pintu, dan kamu berdiri sendirian dalam gelap tanpa cahaya. Tapi tahukah kamu, justru disitulah Allahu paling dekat, menunggu hatimu menyerah bukan karena putus asa, tapi karena ingin berserah. Betapa sering kita mencari solusi di luar diri, padahal kunci sebenarnya ada di hati yang tenang dan yakin pada takdirnya. Kita berlari mengejar dunia, padahal yang kita butuh hanyalah kembali kepadanya. Sebab saat dunia menjauh, Allah justru mendekat. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal Tuhan di setiap kegagalan. Karena bisa jadi, kegagalan itu bukan hukuman, melainkan undangan lembut dari Allah untuk kembali pulang kepadanya. Maka renungkanlah sahabatku. Jika segala jalan terasa tertutup, mungkinkah Allah sedang menyiapkan pintu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Dan ketika kamu merasa semuanya mustahil, ingatlah, bagi Allah tak ada yang sulit, tak ada yang terlambat. Cukup satu kehendaknya, kun fayakun. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tarik napas pelan-pelan, tenangkan hatimu sejenak, renungkan. Sudah berapa lama kita berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa kebahagiaan sejati justru lahir dari hati yang yakin pada Allah. Mungkin video ini bukan sekadar tontonan, tapi pengingat kecil dari Allah untuk hatimu yang mulai lelah. Jadi, sebelum lanjut, yuk, duduk sejenak bersama rasa syukur. Biarkan setiap kata yang kamu dengar nanti menjadi doa, dan setiap detik yang kamu luangkan menjadi amal kebaikan. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like sebagai tanda terima kasih pada Allah, karena masih diberi kesempatan untuk belajar dan merenung. Dan tekan juga subscribe, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan kebaikan yang bisa menenangkan jiwa dan menuntunmu lebih dekat padanya. Karena mungkin dari satu klik kecil hari ini, Allah sedang membukakan jalan besar menuju ketenangan hatimu. Hidup ini sering kali berjalan di luar rencana. Kita menanam harapan, tapi yang tumbuh adalah ujian. Kita meminta jalan yang lapang, namun yang datang justru tikungan tajam penuh liku. Namun, tidakkah kita sadar bahwa di setiap jalan terjal, Allah sedang mengajari kita arti kekuatan dan keikhlasan? Setiap manusia pasti pernah sampai pada titik paling rapuh, di mana hati ingin menyerah dan mata sudah tak kuasa menahan airnya.
Tapi di balik keruntuhan itu, justru ada ruang untuk pertolongan Allah masuk. Karena hanya ketika kita tidak lagi punya daya, kita belajar bahwa segalanya memang miliknya. Betapa indahnya cara Allah mendidik hamba-Nya. Tidak selalu dengan pemberian, kadang dengan penundaan. Sebab, bila semua dikabulkan seketika, kita tak akan pernah belajar apa itu sabar dan bagaimana rasanya benar-benar percaya tanpa melihat hasil. Ada kalanya, Allah menutup semua jalan bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu berhenti mengandalkan manusia, agar kamu kembali menengadahkan tangan dan berkata lirih dalam sujud panjang, "Ya Allah, aku sudah tak mampu lagi tanpamu." Dan di saat itulah pertolongan datang dengan cara yang tak pernah kamu duga, dari arah yang tak pernah kamu sangka, karena Allah tidak butuh alasan untuk menolong. Cukup satu kehendaknya, maka mustahil pun berubah menjadi mungkin. Setiap keterlambatan adalah cara Allah melindungimu. Mungkin jika dikabulkan lebih cepat, hatimu akan lalai. Mungkin jika diberi sesuai keinginanmu, kamu akan lupa siapa yang memberi. Maka bersyukurlah, bahkan pada penundaan. Hidup adalah perjalanan panjang antara doa dan takdir. Terkadang kita menangis di pertengahan, namun di ujungnya barulah kita paham, semua yang dulu kita anggap kesalahan, ternyata adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terduga. Berapa banyak dari kita yang pernah berkata, "Aku tidak sanggup lagi." Namun lihatlah, hari ini kamu masih berdiri, bukan karena kuatmu, tapi karena rahmat-Nya yang menopang langkahmu tanpa henti. Sungguh, jika bukan karena Allah, mungkin kita sudah lama berhenti berjuang. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa, bukan karena Ia tidak mendengar, tapi karena Ia ingin mendengarmu lebih lama. Ia rindu suaramu dalam sujud, rindu air matamu yang jatuh karena berharap hanya kepadanya. Bukankah cinta yang sejati selalu ingin didengar, bukan sekadar memberi? Jangan takut jika jalanmu belum terang, sebab cahaya Allah sering datang setelah kegelapan paling pekat. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah, bahkan dalam sunyi ada malaikat yang mencatat sabarmu. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Ia menjanjikan kekuatan di balik setiap kesulitan. Maka jangan hitung berapa banyak masalahmu, hitunglah berapa kali Allah sudah menolongmu dari hal yang bahkan kamu tak sadari. Setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah hilang. Ia mungkin tidak turun dalam bentuk yang kamu inginkan, tapi ia berubah menjadi perlindungan, ketenangan, atau kekuatan yang kamu butuhkan. Begitulah cara Allah bekerja, lembut, tersembunyi, namun selalu tepat waktu. Jika kamu sedang berada di masa sulit, jangan berprasangka buruk pada Tuhanmu. Karena bisa jadi, di balik badai ini ada taman keindahan yang sedang tumbuh diam-diam. Kamu hanya perlu bersabar sampai bunga itu mekar di waktunya. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih anaknya, padahal itu doa yang paling ia rindukan. Namun ketika ia berserah, Allah gantikan dengan kemuliaan. Dari situlah kita belajar, keajaiban datang bukan karena kuatnya usaha, tapi karena tulusnya kepasrahan. Maka, jika hari ini kamu merasa semua jalan tertutup, jangan menyerah. Mungkin bukan jalannya yang tertutup, tapi hatimu yang belum benar-benar berserah. Karena saat hati pasrah, Allah akan membuka pintu yang bahkan tak pernah kamu ketuk. Ketika mustahil menjadi mungkin, ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa tak berjalan sesuai rencana. Kita menanam harapan di tanah air mata, menyiraminya dengan doa setiap malam. Namun yang tumbuh bukan kebahagiaan, melainkan ujian. Dan saat itu hati kita mulai goyah, seolah Allah diam. Padahal mungkin Dia sedang memeluk kita lewat ujian itu. Allah tidak pernah salah menulis jalan hidup seseorang. Yang tampak sulit di mata kita, bisa jadi adalah cara terbaik untuk menghapus dosa yang tak terlihat. Yang terasa seperti kehilangan, bisa jadi adalah penjagaan dari sesuatu yang lebih berbahaya di depan sana. Sungguh, rencana Allah tak pernah salah. Hanya saja, kadang manusia terlalu cepat menilai. Lihatlah dirimu di cermin kehidupan. Berapa banyak luka yang justru menguatkanmu? Berapa banyak kegagalan yang akhirnya menuntunmu pada arah yang lebih baik? Hidup memang tak selalu indah, tapi setiap kepedihan yang kamu jalani dengan sabar,
menjadi bukti bahwa Allah masih memilihmu untuk dekat dengannya. Penundaan bukan penolakan. Allah tahu kapan hati ini siap menerima. Sebab terkadang kita memohon sesuatu yang belum pantas kita jaga. Kita meminta kesuksesan, padahal hati masih dipenuhi keangkuhan. Kita meminta cinta sejati, padahal kita belum mencintai Allah dengan sungguh. Maka Dia tunda, bukan karena menolak, tapi karena ingin menyempurnakan dirimu dulu. Saat semua pintu tertutup, itu bukan tanda bahwa Allah marah. Bisa jadi, Dia hanya ingin kamu berhenti mengetuk pintu manusia dan kembali mengetuk pintu langit dengan air mata dan keyakinan. Sebab tak ada doa yang sia-sia bila disampaikan dengan hati yang tulus. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang Ia hadir lewat seseorang yang menenangkanmu, lewat ayat Al-Quran yang tiba-tiba terasa menyentuh, atau bahkan lewat kegagalan yang mengembalikanmu pada arah semula. Begitulah kasih sayang Allah. Ia menolong tanpa perlu kau sadari. Bersyukurlah atas penundaan, sebab di balik waktu yang kamu anggap terlalu lama, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sempurna. Mungkin bukan hasil yang kamu mau, tapi hasil yang kamu butuh untuk tumbuh. Karena dalam setiap belum, ada rahmat yang menunggu waktunya untuk disingkapkan. Hidup ini adalah perjalanan antara doa dan takdir. Di tengahnya, ada sabar, ada pasrah, ada keikhlasan. Kita berjalan tanpa tahu di mana ujungnya, namun tetap melangkah karena percaya bahwa Allah menuntun setiap langkah, dan keyakinan itulah yang membuat mustahil menjadi mudah. Lihatlah betapa sering kamu berkata, "Aku tak sanggup." Namun, hari ini kamu masih di sini, bernapas, melangkah, berjuang. Itu bukan kekuatanmu, tapi kasih sayang Allah yang tak pernah meninggalkanmu. Setiap kali kamu hampir jatuh, Ia menopangmu dengan cara yang lembut, hingga kamu sendiri tak sadar betapa kuatnya kamu dibuat oleh doa. Kadang Allah tidak menjawab karena Ia rindu. Rindu suaramu dalam sujud, rindu pengakuanmu yang jujur di tengah malam yang hening. Ia ingin kau tetap berbicara dengannya, bukan hanya saat butuh, tapi juga saat tenang. Karena cinta sejati itu bukan sekadar meminta, melainkan terus terhubung dalam keheningan hati. Jangan takut dengan kegelapan hidupmu sekarang. Cahaya Allah akan selalu datang tepat waktu. Bahkan Nabi Yunus pun ditinggalkan di dalam perut ikan. Namun dari kegelapan itu, ia menemukan pintu cahaya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah menjawab, bukan karena tangisnya, tapi karena keikhlasan hatinya yang berserah penuh. Setiap ujian membawa janji kekuatan. Tak ada kesulitan tanpa hadiah kesabaran di baliknya. Doa tidak selalu menjelma hasil. Kadang ia menjadi pelindung dari sesuatu yang tak terlihat. Mungkin doa yang kamu panjatkan agar rezeki lancar, sebenarnya menjaga dirimu dari bencana yang lebih besar. Begitulah Allah menjawab, bukan dengan tidak, melainkan dengan cara yang lebih baik daripada yang kamu minta. Kisah Nabi Ibrahim adalah bukti bahwa kepasrahan mengundang keajaiban. Saat ia siap mengorbankan yang paling dicintainya karena Allah, maka Allah gantikan dengan kemuliaan yang abadi. Itulah rahasia berserah. Ketika hati menyerah sepenuhnya kepada takdir Allah, langit pun tunduk untuk membuka jalan keajaiban. Maka jika hari ini kamu berada di ujung lelah, jangan berhenti. Berhentilah mencari kekuatan di luar dan temukannya di dalam sujudmu. Karena saat hati benar-benar pasrah, Allah akan membuka pintu yang bahkan tak pernah kamu ketuk. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa mustahil hanyalah kata, sedangkan bagi Allah, semuanya mungkin. Keajaiban yang datang dari kepasrahan. Ada waktu-waktu di mana manusia merasa segalanya telah berakhir. Usaha tak berbuah, doa tak berjawab, langkah tak menentu. Namun justru di titik itulah, Allah ingin kita belajar berhenti mengatur dan mulai percaya. Sebab, selama kita masih ingin memegang kendali, kita tak akan pernah melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasanya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, hanya saja terkadang Dia menyembunyikan pertolongan di balik kesabaran. Karena keajaiban tidak datang di tengah keluhan, tapi lahir dari hati yang tenang, meski dunia berantakan. Dari jiwa yang berbisik, "Aku pasrah ya Rob, Engkau tahu yang terbaik." Pernahkah kamu merasakan setelah begitu lama menangis,
tiba-tiba hatimu terasa tenang tanpa alasan. Itulah tanda Allah sedang menyentuh hatimu secara halus, tidak dengan suara, tidak dengan wujud, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan kata. Dan di situ, kamu sadar, Allah tidak pernah jauh. Sungguh, keajaiban bukan hanya tentang hasil yang tiba-tiba berubah, tapi tentang hati yang dikuatkan di tengah badai. Sebab bagi Allah, memudahkan hatimu untuk tetap sabar adalah bentuk pertolongan yang jauh lebih besar daripada sekadar memberi hasil cepat. Lihatlah para nabi, mereka pun diuji dengan hal yang tampak mustahil. Nabi Musa berdiri di tepi laut dengan pasukan Fir'aun di belakangnya. Manusia akan berkata, ini sudah berakhir. Tapi Musa tidak panik, ia hanya berdoa. Dan laut yang keras pun terbelah, seolah berkata, ketika Allah memerintah, yang mustahil pun tunduk. Begitulah hakikat keajaiban. Ia tidak datang karena kita hebat berdoa, tapi karena kita yakin pada siapa kita berdoa. Sebab bukan panjangnya doa yang menentukan, melainkan kedalaman keyakinan yang menyertai setiap lafaznya. Kadang kita meminta Allah membuka jalan, tapi lupa membersihkan hati dari keraguan. Bagaimana mungkin cahaya petunjuk masuk jika masih ada kabut ketakutan di dada? Bersihkan dulu hatimu dari prasangka buruk, maka kamu akan melihat betapa mudahnya Allah membukakan jalan. Dalam setiap kesulitan ada bisikan lembut dari Allah. Jangan takut, aku bersamamu. Namun sayangnya, kita sering terlalu sibuk mendengar dunia, hingga lupa mendengar suara ketenangan itu di hati sendiri. Padahal, ketenangan adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu diam-diam. Keajaiban sering datang dengan cara yang sederhana. Bisa lewat seseorang yang tak sengaja menolongmu, atau melalui peristiwa kecil yang mengubah arah hidupmu. Tak perlu menunggu langit terbelah, karena terkadang keajaiban sejati adalah ketika hatimu tetap kuat meski hidup terasa berat. Allah tidak butuh waktu lama untuk mengubah segalanya, hanya satu kehendaknya dan dunia bisa berbalik arah. Bukankah Dia yang menumbuhkan pohon dari biji yang kecil dan menghidupkan bumi dari tanah yang mati? Begitu pula hatimu yang kering oleh kecewa, bisa Allah hidupkan kembali dengan seberkas harapan. Kamu tidak diminta untuk memahami semuanya, kamu hanya diminta untuk percaya. Karena pemahaman lahir dari waktu, tapi ketenangan lahir dari keyakinan. Dan dalam setiap kenapa yang kamu lontarkan, Allah sedang menyiapkan inilah sebabnya yang akan kamu syukuri nanti. Berhentilah mencari bukti bahwa doamu dikabulkan, karena setiap hari yang kamu lewati dengan iman, itu sendiri adalah bukti. Setiap pagi kamu bangun dan masih bisa berdoa, itu tandanya Allah masih memberimu kesempatan untuk menyaksikan keajaiban berikutnya. Terkadang, keajaiban bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi perubahan lembut di dalam dirimu. Yang dulu mudah putus asa, kini belajar sabar. Yang dulu sering mengeluh, kini mulai banyak bersyukur. Dan perubahan hati seperti itu adalah keajaiban yang paling indah dalam hidup seorang hamba. Jangan takut menghadapi jalan yang belum kamu tahu. Karena selama kamu menggenggam Allah dalam doa, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Jalan yang tampak buntu bisa terbuka dengan satu sujud, dan yang tampak gelap bisa bercahaya dengan satu istighfar yang tulus. Maka teruslah berjalan meski pelan, teruslah berdoa meski belum ada tanda, karena tidak ada langkah yang sia-sia selama menuju Allah, dan saat waktunya tiba, kamu akan menatap ke belakang dan berkata dalam haru, segala yang dulu aku tangisi ternyata adalah jalan menuju keajaiban. Kehilangan dan keheningan yang mengajarkan. Ada masa di mana kita tak lagi memiliki apa yang dulu begitu kita genggam erat. Kehilangan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Kita menangis, bertanya, bahkan kadang memprotes dalam diam. Mengapa Allah mengambil sesuatu yang kita cintai? Namun di balik kehilangan itu, ada rahasia lembut yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berserah. Kehilangan seringkali adalah cara Allah menyucikan hati kita dari keterikatan dunia. Ketika hati terlalu mencintai sesuatu selain Dia, maka Allah akan menyingkirkan itu perlahan agar kita kembali pulang. Ia tidak ingin kita tersesat di jalan panjang kehidupan hanya karena mencintai dunia melebihi penciptanya.
Dan disitulah makna kehilangan berubah menjadi bentuk kasih sayang yang tak semua mata bisa lihat. Pernahkah kamu merasakan keheningan setelah kehilangan sesuatu yang sangat berarti? Keheningan itu seperti ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun, kecuali dengan zikir. Di sana, Allah sedang berbicara kepada kita tanpa suara. Ia sedang mengajarkan kita bahasa kesabaran. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang patah namun tetap beriman. Terkadang kehilangan bukan tentang orang atau benda, tapi tentang diri kita sendiri. Kita kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan semangat yang dulu menyala. Namun, kehilangan diri justru sering menjadi jalan untuk menemukan kembali siapa kita di hadapan Allah, karena hanya di titik paling gelap, cahaya hidayah terlihat paling terang. Di setiap kehilangan ada dua pilihan, tenggelam dalam luka atau tumbuh dalam makna. Orang yang memahami takdir akan memilih untuk tumbuh. Ia tahu bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik di dunia atau di akhirat. Dan disitulah keikhlasan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Keheningan setelah kehilangan adalah ruang pertemuan antara air mata dan doa. Ketika mulut tak sanggup berkata, hati justru berbicara paling jujur. Ya Allah, jika ini yang terbaik, maka kuatkan aku untuk menerima. Kalimat sederhana itu menjadi kunci damai yang membuka pintu tenang dalam jiwa. Hidup memang tidak selalu memberi yang kita minta, tapi selalu memberi yang kita butuh. Allah tahu kapan kita siap, kapan kita kuat, kapan kita harus berhenti bergantung pada dunia. Maka, kehilangan bukanlah akhir, tapi awal dari pemurnian jiwa. Awal dari cinta yang lebih murni, kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Banyak yang berusaha menenangkan diri dengan kata-kata, waktu akan menyembuhkan. Namun sebenarnya, bukan waktu yang menyembuhkan, tapi penerimaan. Waktu hanyalah wadah, tapi penerimaan adalah obatnya, dan penerimaan hanya bisa datang bila kita percaya bahwa setiap luka ditulis oleh tangan yang Maha Penyayang. Kadang, kehilangan membuat kita takut mencintai lagi, takut berharap lagi. Namun, justru di situ Allah ingin mengajarkan, jangan sandarkan hatimu pada yang bisa hilang. Sandarkanlah pada Dia yang tidak akan pernah pergi, bahkan ketika semua sudah menjauh, karena cinta sejati bukan yang membuat kita memiliki, tapi yang membuat kita tenang. Dalam setiap kehilangan, Allah menyisakan sesuatu, yaitu diri kita sendiri yang sedang ditempa. Ia sedang menyiapkan hati yang lebih lembut, iman yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih bijak. Jadi jangan takut kehilangan, karena kehilangan adalah cara Allah membersihkan jalan pulang. Jalan menujunya yang selalu terbuka bagi hamba yang mau kembali. Pernahkah kita berpikir, mungkin kehilangan itu adalah doa kita sendiri yang dijawab dengan cara berbeda? Kita minta ketenangan, lalu Allah mengambil hal yang membuat kita resah. Kita minta kedewasaan, lalu Allah memberi luka agar kita belajar sabar. Kita minta kedekatan dengannya, lalu Allah menjauhkan semua yang membuat kita lupa. Hidup memang paradoks yang indah. Dari kehilangan, kita belajar tentang memiliki. Dari keheningan, kita belajar tentang makna suara. Dan dari luka, kita belajar tentang cinta yang hakiki. Setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hati masih hidup. Karena hanya hati yang lembut yang mampu menangis di hadapan Tuhannya. Dan hanya jiwa yang sadar yang bisa memandang kehilangan sebagai panggilan untuk pulang. Kehilangan yang diterima dengan sabar akan menjadi cahaya yang menuntun. Maka sabarlah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu Allah sedang bekerja dengan caranya yang paling indah. Pada akhirnya, kita akan sadar, tidak ada yang benar-benar hilang bila kita masih punya Allah. Semuanya akan kembali kepadanya, termasuk hati yang hancur sekalipun. Dan di sanalah segala kehilangan berubah menjadi keberkahan yang diam-diam menumbuhkan kedewasaan dan ketenangan. Harapan dan kebangkitan setelah kehilangan. Setelah badai yang mengguncang, akan selalu ada fajar yang perlahan menyibak langit. Hidup memang tak berhenti di titik kehilangan, karena Allah selalu menyiapkan bab baru bagi jiwa yang mau bangkit. Di setiap luka yang sembuh, ada tanda bahwa kita masih diizinkan untuk melanjutkan, dan disitulah harapan mulai menyalakan lentera kecilnya di tengah hati yang remuk.
Harapan bukan sekadar kata indah, tapi napas bagi yang nyaris menyerah. Ia adalah bisikan lembut Allah di dalam hati, "Aku masih bersamamu." Saat dunia terasa gelap, harapan menuntun langkah menuju cahaya, walau perlahan. Karena harapan yang lahir dari iman bukan sekadar keinginan, tapi bentuk keyakinan bahwa janji Allah itu pasti. Bangkit dari kehilangan bukan berarti melupakan, tapi memaknai kembali. Bukan menutup luka, tapi mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Seperti tanah yang retak setelah hujan, ia menjadi subur untuk tumbuhnya kehidupan baru. Begitulah hati yang terluka. Dari sanalah tumbuh kedewasaan dan cinta yang lebih bijak. Ada masa di mana kamu merasa tidak akan bisa tertawa lagi, namun Allah mengatur waktu dengan sangat indah. Tiba-tiba kamu menemukan senyum dalam hal kecil, dalam ucapan salam, dalam napas yang masih kau miliki. Itulah tanda bahwa Allah sedang menghidupkan kembali hatimu yang sempat mati oleh kesedihan. Perlahan, ia menggantikan luka dengan ketenangan dan kehilangan dengan hikmah. Kebangkitan bukan soal seberapa cepat kita pulih, tapi seberapa tulus kita menerima. Ada orang yang tampak kuat di luar, tapi masih rapuh di dalam. Dan ada pula yang masih menangis, namun hatinya justru semakin dekat kepada Allah. Bangkit bukan berarti tak lagi menangis, tapi mampu tersenyum meski air mata masih mengalir. Kadang, kebangkitan datang lewat hal-hal sederhana. Secangkir teh pagi, doa ibu, atau hembusan angin yang menenangkan. Di sanalah kita belajar bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa disyukuri. Cukup dengan sadar bahwa setiap detik adalah peluang baru untuk menjadi lebih dekat dengannya. Setiap napas adalah undangan lembut untuk bangkit dari keterpurukan. Allah tidak ingin kita selamanya bersedih. Dia menciptakan malam untuk beristirahat, tapi juga menciptakan pagi untuk memulai lagi. Maka jangan biarkan kehilangan mengubur cahaya dalam diri, karena bahkan bunga yang layu pun bisa mekar kembali bila disirami dengan iman. Harapan itu seperti cahaya di ujung jalan panjang. Kadang redup, kadang nyaris padam, tapi tak pernah benar-benar hilang. Selama kita masih percaya pada Allah, harapan akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Dan harapan itulah yang membuat langkah kita kembali kuat, meski tertatih. Rahmat Allah selalu lebih besar dari luka kita. Selalu ada tangan lembut yang siap menuntun bila kita mau memegangnya dengan sabar. Kebangkitan setelah kehilangan adalah bentuk cinta Allah yang tersembunyi. Ia menguji bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menumbuhkan. Seperti pohon yang harus dipangkas agar tumbuh lebih tinggi, begitu pula hati kita. Kadang harus kehilangan agar bisa tumbuh menuju ketinggian iman yang sejati. Dalam setiap sujud yang kita lakukan, Allah memberi kekuatan baru, bukan kekuatan untuk melupakan, tapi untuk menerima dengan lapang. Setiap tetes air mata di sajadah bukan sia-sia, karena di sanalah hati disucikan dari kesombongan dan keputusasaan. Bangkitlah, karena Allah telah mendengar doa-doamu yang tak terucap. Mungkin kebangkitanmu tidak terlihat oleh orang lain, tapi Allah melihat setiap langkahmu. Ia tahu betapa beratnya kamu menahan air mata sambil tetap tersenyum. Ia tahu perjuanganmu untuk tetap percaya ketika semua terasa tidak adil. Dan ia tahu bahwa meski pelan, kamu masih melangkah. Dan itu cukup. Hidup setelah kehilangan memang tak lagi sama, tapi bukan berarti tak lagi indah. Indahnya kini lebih dalam, karena kamu melihat dengan mata hati, bukan hanya mata dunia. Kamu mulai memahami bahwa setiap hal yang pergi meninggalkan ruang untuk sesuatu yang lebih berarti, dan ruang itu hanya bisa diisi oleh cinta yang suci kepada Sang Pencipta. Kebangkitan sejati adalah ketika kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan. Merasakan hangatnya cahaya pagi, udara yang segar, atau bahkan kesempatan untuk berdoa. Itulah tanda bahwa hati mulai sembuh, bukan karena semua kembali seperti dulu, tetapi karena kamu telah berdamai dengan takdir yang Allah tuliskan. Akhirnya, kita mengerti bahwa hidup tidak menunggu luka sembuh sepenuhnya untuk bisa bahagia. Hidup adalah tentang berjalan dengan luka yang dijadikan pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Karena kebangkitan sejati bukanlah saat luka hilang, tapi saat hati tetap bersyukur di tengah luka. Dan di sanalah kita benar-benar menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Menemukan Allah di setiap jatuh, di setiap bangkit, dan di setiap langkah menujunya. Ketika segala jalan kembali ke Allah, pada akhirnya, setelah semua langkah dan air mata,
kita akan menyadari satu hal sederhana, namun dalam, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang menjadi seperti yang Allah kehendaki. Dan seringkali, jalan menuju kehendaknya harus melewati rasa sakit, kehilangan, dan penantian yang panjang. Namun justru dari sanalah kita belajar arti tunduk. Kita belajar bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan iya. Karena ada doa yang dijawab dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Ada doa yang dijawab dengan penundaan, bukan karena Allah lupa, tapi karena Dia ingin kita siap menerima hadiah besar yang telah disiapkan. Terkadang, jawaban dari Allah bukan datang dalam bentuk hasil, tapi dalam bentuk ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan, dalam bentuk rasa ikhlas yang perlahan tumbuh setelah begitu lama berjuang, dan dalam bentuk kesadaran bahwa bahkan di tengah badai, kita tetap dalam genggaman kasih sayangnya. Hidup memang akan selalu penuh teka-teki. Kadang kita tersenyum di pagi hari, lalu menangis di malam yang sama, namun Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Dia hanya menjanjikan bahwa setiap ujian akan disertai pertolongan, dan setiap air mata akan berbuah pahala bila diserahkan kepadanya. Di setiap jalan buntu yang membuatmu putus asa, ada ruang kecil di hatimu yang Allah sisakan untuk harapan. Ruang itu tidak akan pernah hilang, karena disitulah Dia tinggal. Dan bila kamu menutup semua pintu dunia, maka pintu itu, pintu harapan kepada Allah, akan terbuka lebih lebar. Sahabatku, hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar dan paling percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu mampu bersyukur, bahkan ketika tak punya apa-apa, karena dari sanalah kekayaan hati lahir. Ingatlah, Allah tidak menilai hasil, tapi niat dan usaha yang tulus. Ia melihat air matamu yang jatuh di sepertiga malam. Ia mendengar bisikan hatimu saat dunia tak lagi mendengar. Dan Ia tahu betapa keras kamu mencoba bertahan, meski semua seolah menjauh. Tidak ada perjalanan yang sia-sia bila dijalani bersama Allah. Bahkan langkah terlemahmu hari ini bisa jadi langkah yang paling diberkahi, karena kamu melangkah bukan untuk dunia, tapi untuk kembali kepadanya dengan hati yang lembut dan ikhlas. Dan disitulah kemenangan sejati dimulai, bukan di dunia, tapi di sisi Allah. Kadang, yang kita anggap akhir ternyata hanyalah awal dari rencana besar yang belum kita mengerti. Seperti daun yang gugur, bukan berarti mati, tapi memberi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh. Begitulah hidup. Allah takkan mengambil sesuatu kecuali akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti di waktu yang paling indah menurutnya. Jika saat ini kamu sedang berada di titik lemah, ingatlah, Allah sedang mempersiapkanmu menjadi kuat. Jika kamu sedang kehilangan arah, Dia sedang menuntunmu dengan cara yang lembut namun pasti. Dan jika kamu sedang menunggu keajaiban, bersabarlah. Karena kadang keajaiban itu bukan datang dari luar, tapi tumbuh di dalam hatimu yang mulai berserah. Maka berserahlah, bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Kini aku serahkan semuanya kepadamu." Dan percayalah, dari saat itu hidupmu akan terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi berjalan sendiri. Sebab sejatinya, yang mustahil bagi manusia selalu mudah bagi Allah. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berkata, "Kun fayakun." Jadilah, maka terjadilah. Dan dalam satu kehendaknya, seluruh takdirmu bisa berubah menjadi indah. Jadi, jangan biarkan harapanmu padam, jangan biarkan kecewa mencuri imammu, karena selama kamu masih berdoa, masih bersujud, dan masih percaya pada kuasa Allah, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Semua luka, tangisan, dan kehilangan hanyalah bagian dari proses untuk pulang dalam keadaan lebih murni. Dan kelak, ketika kita berdiri di hadapan Allah, semua kesakitan itu akan berubah menjadi senyum, karena ternyata semua itu adalah bentuk cintanya yang paling tulus. Maka tenanglah sahabatku. Jika semua jalan terasa tertutup, ketahuilah satu jalan masih terbuka, jalan menuju Allah. Berjalanlah ke sana dengan doa, air mata, dan keyakinan. Sebab di ujung jalan itu, kamu tidak akan menemukan kesia-siaan,
tetapi pelukan kasih sayang dari Rabb yang maha lembut, yang akan berkata padamu dengan penuh cinta, "Aku selalu bersamamu, bahkan ketika kamu merasa sendirian." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Engkau yang maha tahu isi terdalam dari setiap luka, harap, dan tangisan yang tak terdengar oleh siapapun. Kami datang kepadamu malam ini dengan segala kelemahan yang kami punya, dengan hati yang penat, namun masih ingin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Ya Rabb, jika langkah kami terasa berat, ringankanlah dengan kasih sayang-Mu. Jika hati kami mulai putus asa, semaikanlah harapan baru dari cahaya iman. Jika kami merasa sendirian, peluklah kami dengan lembutnya rahmat-Mu, agar kami tak pernah lupa bahwa Engkau selalu dekat. Ya Allah, jadikan setiap ujian kami sebagai jalan untuk mengenal-Mu lebih dalam. Ajarkan kami arti berserah tanpa menyerah, ikhlas tanpa kehilangan arah, dan sabar tanpa batas, karena kami tahu Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kami minta. Ya Rabb yang maha lembut, jika hari-hari kami terasa gelap, jadilah Engkau cahaya di dalamnya. Jika pintu dunia tertutup, bukakanlah pintu langit bagi doa-doa kami. Teguhkan hati kami untuk tetap sujud, bahkan ketika jawaban belum tiba, karena kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Ya Allah, kabulkanlah doa yang bahkan tak sempat kami ucapkan. Ampunilah dosa yang kami sadari maupun yang kami lalaikan. Dan kuatkan kami untuk tetap berjalan dalam ridha-Mu hingga kelak. Engkau sambut kami di akhirat dengan senyum kasih-Mu dan firman penuh cinta. Masuklah ke dalam rahmat-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sahabat, teman, dan setiap jiwa yang telah menjadi penopang dalam perjalanan ini. Atas doa, dukungan, keikhlasan, serta kesabaran yang tak terhitung. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang engkau lakukan, dengan keberkahan yang melimpah, memudahkan setiap urusanmu, dan menjadikan amalmu sebagai penerang di hari akhir kelak. Selamat melanjutkan langkah dengan hati yang ringan, pikiran yang tenang, dan keyakinan yang teguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Barakallahu fiikum wa fi amalikum wa aja'alnakum min ibadin yaruddul qawl ala ahliha bil khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.